Saya dengan Nadia, kamu dengan Interview. interview? Ninterview. Ninterview? Iya. Nama kamu Ninterview? Oke, dipanggilnya? Ninja interview. Pendeknya aja ada nggak nama panggilannya? Ninterview. Ninterview, oke. Uh, Ya, Ninterview Tadi dokter siapa? dipanggilnya Mbak aja. Mbak. Nadia. Mbak Nadia. Mm-mm. Oke, Ninterview sore ini datang ke sini, apa yang bisa saya bantu? Nggak tahu sebenarnya bedanya psikolog sama psikiater apa ya? Kamu duduknya kayak nggak nyaman deh, mau duduk dinyamanin dulu boleh loh. Kayak gimana? Nah, terserah aja buat kamu nyaman aja. Kalau mau tiduran silakan, tapi jangan ketiduran. Kayak senyaman di rumah gitu? Ya, boleh. Oke. Oke. Ya, jadi datang ke sini disuruh sama teman-teman kantor. Iya, sama bos saya sih sebenarnya. Oke, disuruhnya kenapa? Kata saya ada problem behavior gitu di kantor, tapi saya nggak ngerasa ada sih. Bentar ya, tadi saya belum tahu bedanya psikolog sama psikiater apa ya? Bedanya sih psikiater tuh dari jurusannya sih kedokteran ya kuliahnya. Kalau psikolog itu dari psikologi, jadi dari jurusan kuliah aja itu udah beda. Kalau dalam jasa yang diberikan, psikiater itu biasanya dia memberikan obat-obatan yang digunakan untuk membantu supaya orang-orang yang bermasalah itu lebih bisa diajak ngomong. Karena kan kalau misalnya kamu lihat mungkin di jalan suka ada orang-orang yang diteriakin orang gila nggak pakai baju gitu, kayak gitu kan belum bisa untuk diajak ngobrol. Gitu, lebih ke kita kerjasama sih psikolog dan psikiater. Jadi berarti karena Mbak Nadia psikolog, jadi saya di sini nggak dikasih obat-obatan ya? Enggak, kalau cuma psikolog konsultasi nggak boleh. ngobrol doang ya? Iya. Nggak, soalnya saya di kantor kayak selalu dikasih obat-obatan terus gitu sama kayak bos-bos saya. Oke, dikasih obat apa? Saya nggak tahu, saya cuma disiapin aja kalau habis makan siang selalu disuruh makan itu. Ini kayak udah setengah tahun. Ada dampaknya? Lebih rileks sih. Lebih relax ya. Lebih rileks sih. Oke, mungkin berikutnya kalau datang coba obatnya dibawa ya. Oke. Biasa how this works sih, kayak apa yang harus saya lakukan gitu di sini? Ya, biasanya klien yang datang ke sini ya karena keinginan sendiri gitu. Lebih kepada ya datang ke sini buat apa? Ada yang datang buat pengen cerita doang, ada yang datang buat jadi tempat nangis, ada yang datang buat diskusi kira-kira apa yang bisa dilakukan, macam-macam. Oh, saya nggak nangis. Oke. Ninja nggak nangis lah. Ninja nggak nangis, oke. Jadi Ninter sendiri ngerasa ada masalah nggak? Sejauh ini sih paling apa ya? Tadi bilang ada masalah sama ibu produser, masalah seperti apa sih? Jadi dia tuh kayak, saya pikir kan waktu saya dapat acara ini kan saya pikir saya bisa full control dari acara ini kan. Tiba-tiba dia kayak saya ngerasa dia tuh malah lebih nggak profesional daripada saya, walaupun saya pada waktu di sini. Dia kayak apa ya, schedulingnya berantakan terus yang kayak nggak tahu, kayak mungkin karena dia single kali ya. Kayak saya sih ngerasa kayak gitu, dan kayak saya sering bikin joke-joke kayak masalah kesinggalannya dia gitu, mungkin dia kayak akhirnya tersinggung, makanya saya dikirim ke sini. Iya, maksudnya saya nggak ngerti gitu, saya disuruh ke sini sama kantor saya gitu. Maksudnya kayak saya lihat di film-film kayak orang sampai kalau datang ke psikolog tuh kayak dia kayak harus punya masalah banget gitu. Kayak sekarang masalah saya kecil gitu, kayak bisa dihitung gitu dengan jari. Paling cuma dia baru putus, sebel sama produser, sama kayak lagi bingung mau cita-cita jadi apa. Soalnya kebetulan saya kan emang web reporter di
paruh waktu di sebuah website gitu. Nah, saya masih ya mau tahu nih dengan kayak waktu-waktu luang saya yang lain, saya kemana, cita-cita saya kemana, arah karir saya kemana gitu. Terus kayak berarti saya belum gila kan gitu. Jadi kenapa saya harus kesini? Kayak orang datang ke psikolog itu nggak melulu harus orang yang gila gitu ya, tapi orang-orang yang seperti tadi interview bilang gitu, semua orang kan ya punya masalah gitu, tapi mungkin masalahnya masalah kecil, nggak harus melulu masalah yang heboh-heboh gede sih enggak, tapi masalah-masalah kecil, kalau kecil 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 banyak kan jadi bukit. Kadang-kadang sering juga orang datang ke psikolog itu cuman buat untuk bantuin ditata ini masalahnya ada apa, terus diskusi kira-kira apa saja yang bisa mereka lakukan. Karena sekarang gini deh, interview kalau lagi punya masalah, bisa berpikir dengan jernih nggak? Bisa berpikir dengan matang atau lebih ke pengen cepetnya aja deh, Pengen cepetnya ya soalnya saya ninja gitu. pengen cepet aja. Oke. Sering kali kalau lagi ada masalah penyelesaiannya itu cepet-cepet, solusi yang diambil tuh malah tidak komprehensif, nggak selesai masalahnya, cuman sekedar perban sementara deh gitu, tapi bukan tambah permanen gitu. Nah, sekarang yang datang psikolog itu lebih membantu untuk oke, ini udah pusing ngadepin sendiri, kira-kira apa lagi sih yang perlu dilakukan, lebih ke buat sharing masalah. Siapa tahu dari sharing itu cerita sama orang yang hitungannya kan orang asing ya, orang nggak dikenal gitu, mereka bisa dapet insight baru. Saya kalau cerita sama orang yang dikenal, mungkin orang yang dikenal juga dalam memberikan sarannya nggak objektif, malah kadang-kadang suka mengeluarkan komentar-komentar yang bikin masalah malah makin buruk. Biasa tuh yang kayak kesini tuh emang orang-orangnya punya masalahnya apa sih, Ben? Kayak saya pengen tahu deh gitu, kayak perbandingan apa, soalnya saya ngerasain masalah saya sederhana sekali ya. Masalahnya Kayak macam-macam ya, tinggal ada dipindahin divisinya aja atau kayak dianya dipecat sih, itu udah oke sih. cukup banyak kok yang datang ke sini masalahnya kayak seperti interview gitu ya, masalahnya slack sama atasan tapi nggak bisa ngapa-ngapain, terus bete sendiri sama kerjaannya gitu. Tapi mau 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 keluar nggak bisa karena butuh uang, tapi mau tetap di sana bawaannya kesal mulu gitu. Itu kan suatu kondisi di mana orang kayak ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, biasanya dalam kondisi kayak gitu orang mulai coba minta saran orang lain, kira-kira ada apa gitu. Kalau masalah kerjaan banyak, kemudian ada juga yang masalah-masalah misalnya udah kerja sekian tahun di bidang tertentu, terus kok kayaknya nggak, saya senangnya nggak di sini ya, kira-kira saya bisa kerja di bidang-bidang seperti apa sih, lebih juga untuk pengenalan diri lebih jauh, hal-hal apa yang membuat mereka lebih nyaman dengan hidupnya. Bersambung ke part 2.